Yo Sebagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari kemarin pagi. Untuk full summary chapter 1068 ini kemungkinan keluarnya agak delay ya, karena ada beberapa faktor penyebab Bredon tidak akan mengeluarkan ringkasan lengkapnya tersebut. Spoiler kita kali ini lebih banyak dari sebelumnya dan di dalamnya makin menegaskan cerita yang lebih seru dan ada kejutan baru pada spoiler kita kali ini. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini yakni akan berfokus kepada pengungkapan alasan dari Vegapunk yang akan menjadi target utama dari pemerintahan dunia. Ada banyak lagi informasi yang kita dapatkan, salah satunya juga yakni kita lebih banyak mengetahui tentang kondisi terakhir dari Bartholomew Kuma yang bergerak cukup aneh di chapter kemarin. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter One Piece 1068 kita kali ini diberi judul Mimpi Seorang Jenius. Judul ini akan berhubungan tentang mimpi dan cita-cita dari Dr. Vegapunk kepada seluruh dunia. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan sampul cover yang kembali menceritakan kisah dari Jerma 66, melanjutkan pertarungan dari Vince McJudge dan juga Caesar Cloud. Mereka terlihat terus bertarung sambil mengingat hari-hari mereka di organisasi Meds. Di atas kepala mereka, kita bisa melihat balon dengan flashback saat mereka di Meds. Kita bisa melihat Vegapunk dengan pakaian yang sama dengan gambar yang kita lihat pada saat Kuma menjelaskan, dan juga ada beberapa bayangan di belakangnya. Nah, bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini yakni kita bisa melihat agen rahasia dari pemerintahan dunia yakni CP0 sudah tiba di Pulau Egghead. Lucy bertanya kepada Pythagoras, yaitu Punk 03. Dia menanyakan tentang insiden di mana beberapa kapal shipper Pol yang menghilang di sekitar Pulau Egghead. Pythagoras tidak menghiraukan pertanyaan tersebut dan bersikeras memerintahkan si P0 ini harus segera untuk pergi. Nah, sementara itu Lucy memerintahkan agen CP0 untuk bersiap meninggalkan kapal. Kemudian mereka lantas memanggil Esbir, yaitu Seraphim Kuma, menggunakan kekuatan Ninkyu Ninkyu no Mi. Ini bertujuan untuk membelokkan mereka semua ke pulau. Setelah mereka meninggalkan kapal tersebut, si Beast Weapon menghancurkan kapal tersebut. Nah, sekarang kita akan beralih ke Pulau Kamabaka. Di sini kita pun bisa melihat lanjutan bagaimana keanehan yang terjadi pada Kuma di chapter 1067 kemarin. Kuma asli juga menggunakan kekuatan Ninkyu Ninkyu no Mi miliknya untuk pergi ke suatu tujuan yang tidak kita ketahui. Lanjut, kita kembali lagi ke Pulau Egghead. Vegapunk mengungkapkan kepada Luffy bahwa mimpinya adalah memberikan energi gratis kepada semua orang di seluruh dunia. Dengan cara inilah dia bisa memberantas perang sumber daya. Vegapunk mengira dia bisa merasakan energi alam, tetapi semakin dekat menemukan sumber energi baru tersebut, penelitiannya membawanya lebih dekat ke energi kuno yang misterius. Nah, dan karena itulah dia tahu banyak, jadi dia akan segera dimusnahkan oleh pemerintahan dunia. Vegapunk lantas meminta Luffy untuk membawanya pergi, dan jawaban dari Luffy, "Yeps, kami akan membantumu. Kepalamu sangat lucu." Vegapunk pun sangat senang. Dia bilang dia bisa membawa semua barang yang dia butuhkan. Vegapunk lantas memberitahu Luffy bahwa mereka akan bertemu di lab lantai atas dan membawa Bonnie ke sana. Kemudian Vegapunk pun terlihat pergi. Kita kembali lagi ke CP0. Setibanya CP0 sudah di Pulau Egghead, sistem pertahanan Vegapunk muncul dan mulai melawan CP0. Nami dan kelompoknya sedang melihat apa yang terjadi di monitor. Shaka memerintahkan untuk melepaskan A-Snake, S-Hawk, dan juga S-Shark. Lantas kemudian dia memberikan otoritas kontrol kepada Sentomaru. Nah, kita bisa melihat gambar Sentomaru, tapi di chapter ini tidak terkonfirmasi bahwa dia benar-benar ada di pulau ini. Kita juga bisa melihat bagaimana CP0 menjelajahi Pulau Egghead selama 2-3 halaman. Anehnya, Stacy tahu semua detail tentang pulau itu. Dia mengatakan bahwa ini membawa kembali kenangan. Kaku sangat bersemangat, namun dia terkena jebakan beberapa laser aktif di Pulau Egghead. Stacy tentu mengetahui jebakan tersebut, namun dia tidak memperingatkan Kaku. Yeps, kita pun sampai di akhir bocoran manga One Piece chapter 1068. Punk 05 Atlas muncul dan menyerang Rob Lucci. Saka mencoba menyuruhnya berhenti. Lucy lantas menggunakan Rokugan pada Atlas. Ini berefek memecahkan kepalanya dan menghancurkan Atlas dengan sepenuhnya. Namun di sini tampaknya Atlas masih hidup ya, tetapi separuh wajah Atlas ini rusak. Di akhir chapter pun kita bisa melihat Luffy dan kelompoknya membawa Bonnie. Tiba-tiba mereka bertemu grup Lucy. Lucy kaget. Topi jerami. Luffy menjawabnya, "Kucing dapur."
Yeps, mungkin itu saja spoiler lengkap yang kita dapatkan di pagi ini ya. Untuk manga low quality-nya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini. Jadi sebentar lagi kita akan bisa melihat bagaimana reaksi dari Luffy dan Lucy saling bertemu. Tidak akan ada full summary dari Redon di hari ini ya. Jadi untuk review chapternya bersabar. Mungkin paling lama Tamagon akan upload ini besok siang, oke? Yeps, terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita beraktivitas.